Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Febriani dari kelas 11 TKJ 3. Pada kali ini saya akan membahas tentang diagram rangkaian operasi komunikasi atau VoIP. Subbab yang akan saya bahas, yang pertama, pengertian VoIP, fungsi VoIP, prinsip kerja VoIP, komponen-komponen kebutuhan VoIP, protokol VoIP, aplikasi berbasis VoIP, kebutuhan perangkat VoIP, layanan VoIP, kelebihan dan kekurangan VoIP, paket VoIP. Pengertian VoIP: Voice over Internet Protocol atau VoIP adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui internet. Dalam penggunaannya, VoIP menggunakan protokol jaringan seperti H323, MGCP, SIP, RTP, SDP, atau IAX. Teknologi VoIP diperkenalkan setelah internet mulai berkembang pada tahun 1995. Perusahaan yang pertama kali melakukan percobaan VoIP adalah Vocaltech, yang kemudian diikuti oleh Microsoft dengan program NetMeeting. Dalam komunikasi VoIP, pemakai melakukan hubungan telepon melalui terminal yang berupa PC dengan menggunakan aplikasi untuk melakukan telepon. Fungsi VoIP. Fungsi utama dari VoIP sebagai media komunikasi jarak jauh dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasinya sehingga menjadi lebih ekonomis. Adapun fungsi lain dari VoIP. Yang pertama, signaling. Berfungsi untuk menangkap jaringan yang akan dituju sehingga dapat melakukan penyampaian pesan. Yang kedua, call connect atau disconnect. Memungkinkan penerima panggilan untuk menerima panggilan atau memutuskan panggilan. Yang ketiga, database service. Berfungsi dalam mencari tujuan akhir atau endpoint yang harus dituju dan sebagai penerjemah alamat yang digunakan dalam dua jaringan yang berbeda. Yang keempat, codes operation. Sebagai coder atau decoder untuk mengubah suara menjadi sinyal digital atau paket data atau sebaliknya. Prinsip kerja VoIP. Mengubah suara analog yang diambil dari speaker, perangkat akan dikonversi menjadi sebuah paket data. Kemudian, paket data akan dikirimkan melalui hub atau router atau ADSL dengan menggunakan jaringan internet. Paket data ini akan dikirimkan ke tempat tujuan, yakni perangkat dari si penerima telepon. Komponen-komponen kebutuhan VoIP. Yang pertama, protokol. Protokol mempunyai komponen yang terbagi lagi. Yang kedua, VoIP suite merupakan bagian utama dalam jaringan VoIP. Perangkat ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi jalur dan aturan antar terminal. Yang ketiga, SOS suite adalah perangkat pusat dalam jaringan telekomunikasi yang menghubungkan panggilan telepon dari suatu saluran telepon ke saluran lainnya, melintasi jaringan telekomunikasi atau internet publik. Yang keempat, softphone. Selain menggunakan hardware berupa telepon, VoIP juga dapat menggunakan softphone, yaitu aplikasi yang diinstalkan pada komputer, smartphone, atau tablet untuk dapat terhubung dengan jaringan VoIP. Yang kelima, VoIP gateway. VoIP gateway berfungsi menghubungkan dua jaringan berbeda antara jaringan H323 dan jaringan nomor H323. Sebagai contoh, gateway dapat menghubungkan jaringan H323 dan jaringan telepon PSTN. Protokol VoIP. Yang pertama ada SIP, Session Initiation Protocol.
SIP adalah protokol pensinyalan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk menetapkan, modifikasi, dan mengakhiri sesi multimedia yang melibatkan satu atau lebih pengguna. Sedangkan sesi multimedia adalah pertukaran data antar pengguna yang dapat berupa suara, video, dan teks. Yang kedua ada H323. VoIP dapat berkomunikasi dengan sistem lain yang beroperasi pada jaringan paket switch. Agar dapat berkomunikasi, dibutuhkan suatu standarisasi sistem komunikasi yang kompatibel satu sama lain. Standar H323 terdiri dari komponen protokol dan prosedur yang menyediakan komunikasi multimedia melalui jaringan berbasis paket. Contohnya adalah internet paket. Yang ketiga ada Transfer Control Protocol (TCP) atau Internet Protocol IP. Merupakan protokol yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu TCP dan IP. Protokol ini menjaga keandalan tautan komunikasi N-MoN. Perannya adalah untuk mengirim dan menerima pesan atau paket data antar perangkat yang terhubung ke jaringan. Yang keempat ada Real Time Transport Protocol atau RTP. Real Time Transport Protocol didefinisikan sebagai standarisasi paket untuk mengirimkan audio dan video pada jaringan IP. RTP digunakan untuk komunikasi dan sistem entertain yang termasuk di dalamnya streaming media seperti teleponi, aplikasi video telekonferensi, dan web yang memiliki fitur berbasis push to talk. Yang kelima ada protokol deskripsi sesi SDP. Session Description Protocol adalah sebuah protokol yang memiliki fungsi untuk memberikan deskripsi terhadap suatu sesi multimedia. Secara umum, protokol SDP digunakan pada saat melakukan pengumuman sesi serta undangan sesi. Informasi yang diberikan oleh sebuah pesan SDP antara lain adalah nama session dan tujuan penggunaan session, waktu aktif dari sebuah session, jenis media yang digunakan, audio-video, format media, 3GP, MPEG 4, dan lain sebagainya. Dan informasi untuk menerima media tersebut, alamat, pelabuhan. Aplikasi berbasis VoIP, Skype, WhatsApp, Instagram, Nimbus, Line, Tango, WeChat, Viber. Arsitektur VoIP sebagai berikut. Kebutuhan perangkat VoIP. Yang pertama, X-Lite sebagai softphone untuk memanggil atau menerima telepon. Yang kedua, IP phone sebagai hardphone untuk memanggil dan menerima telepon. Yang ketiga, breaker sebagai operating system VoIP. Yang keempat, server sebagai pusat pengolahan data pada jaringan VoIP. Yang kelima, modem sebagai koneksi apabila server VoIP ada di jaringan satu telnet. Layanan VoIP. Layanan VoIP terbagi menjadi 4. Yang pertama, komputer to komputer. Servis ini merupakan layanan voice call yang menggunakan komputer sebagai alat komunikasi. Yang kedua, komputer to phone. Layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan kita melakukan panggilan dari komputer ke telepon. Yang ketiga, phone to computer. Layanan VoIP call ini merupakan layanan yang mendukung Anda untuk melakukan panggilan dari telepon ke komputer. Yang keempat, phone to phone. Layanan ini dilakukan dengan menggunakan telepon konvensional yang dilakukan dengan adaptor VoIP. Kelebihan VoIP. Biaya lebih rendah untuk sambungan jarak jauh.
memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah dilengkapi suara dan video, menggunakan bandwidth yang lebih kecil bila dibanding dengan telepon, memungkinkan untuk disandingkan dengan telepon, bisa menjadi jaringan yang cukup besar. Kekurangan VoIP. Terkadang kualitas suara tidak sejernih PSTN atau telepon. Terdapat sedikit jeda atau delay yang dalam berkomunikasi. Regulasi pemerintah adanya pembatasan pengguna VoIP untuk dihubungkan dengan telepon. Peralatan relatif mahal. Paket VoIP. Tiap paket VoIP terdiri atas dua bagian, yakni header dan payload atau beban. Header terdiri atas IP header, Real Time Transfer Protocol atau RTP header, User Datagram Protocol atau UDP header, Ethernet header. IP header bertugas menyimpan informasi routing untuk mengirimkan paket ke tujuan. Pada setiap header IP disediakan tipe layanan atau type of service atau TOS yang memungkinkan paket tertentu seperti paket suara diperlakukan berbeda dengan paket yang non-real time. UDP header memiliki ciri tertentu yaitu tidak menjamin paket akan mencapai tujuan sehingga UDP cocok digunakan pada aplikasi voice real time yang sangat peka terhadap delay dan latensi. RTP header adalah header yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan framing dan segmentasi data real time. RTP tidak mendukung reliabilitas paket untuk sampai tujuan. RTP menggunakan protokol kendali yang disebut RTCP atau Real Time Control Protocol yang mengendalikan QoS dan sinkronisasi media stream yang berbeda. Unsur pembentuk jaringan VoIP. Yang pertama, user agent. Merupakan sebuah SW atau HW yang dipergunakan oleh komputer agar dapat memanggil dan menerima panggilan. SW, softphone, SIP, X Lite, H232, Net Meeting, dan IAX. Idenfish, HW, IP phone, USB phone, FXS, dan FXO. Yang kedua, proxy. Merupakan jembatan antara komputer dengan internet, dioperasikan oleh source switch. Yang ketiga, protokol atau pintu gerbang. Merupakan sebuah aturan yang harus dipenuhi agar akses komunikasi VoIP bisa melewati jaringan internet. Di antaranya SIP, H232, dan Asterisk atau IAX. Yang keempat ada codec. Merupakan algoritma yang dapat mengkonversi dan mengompres format suara ke dalam bentuk kode ataupun sebaliknya. Pembagian jenis jaringan VoIP. Yang pertama, dari ke PSTN atau telepon analog melalui VoIP gateway dengan teknologi SOSWITCH. Yang kedua, dari ke LAN atau IP phone atau softphone. Signaling SIP, signaling H232. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.